Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan hidup. Bagi umat Islam sudah barang tentu tujuan hidupnya sesuai dengan arti Islam, yaitu berserah diri kepada Pemilik dan Pencipta segalanya, dunia akhirat dan segala isinya, termasuk di dalamnya surga dan neraka. Terlihat begitu sederhana dan harusnya memang seperti itu bila memahami dan mengimani Islam dengan benar sesuai dengan kitab sucinya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Berserah diri itu pengakuan diri, milik, tunduk dan taat kepada Allah. Al-Quran di dalam terdapat petunjuk, aturan dan pelajaran dan perintah sebagai jalan hidup untuk selamat. Tujuan hidup yang harus dicapai itulah di saat hidup, yaitu hidup yang diridhoi Allah sesuainya itikat, ucap dan perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya adalah petunjuk, perintah, aturan dan pelajaran, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu tujuan hidup adalah beriman dan bertakwa. Iman adalah keyakinan yang dimengerti tentang 6 rukun iman. Satu adalah iman kepada Pemilik dan Pencipta segalanya dengan asma'nya, dari asma Allah sampai as-samur ada 100 asma. Quran surat Al-Isra 110, surah Allah atau surah Allah dengan nama yang mana saja penuh menyeru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna adalah nama untuk menyeru dan memahami dengan benar yang disembah seluruh alam serta segala isinya, yang dia tersifati, tidak ukur dan tidak ada sekutunya. Seluruh Al-Asma'ul Husna itu mengartikan dan menerangkan Pemilik dan Pencipta segalanya. Allah artinya pemilik, pengurus alam semesta. Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Ar-Rahman artinya pemilik nikmat besar atau iman Islam. Ar-Rahim pemilik nikmat kecil atau duniawi, dan seterusnya. Yang disembah bukanlah asma'nya, tetapi kepada yang diartikan oleh Al-Asma'ul Husna. Sebab yang disembah bukanlah nama, huruf bila ditulis, dan bukan suara bila diucapkan. Itulah yang dimaksud dengan tauhid, yang bila salah maka tak ada ampunannya. Tauhid paling penting di dalam keimanan. Quran surat Yunus ayat 100, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Iman kedua, iman kepada malaikat sebagai pelaksana tugas dari Allah. Ketiga, iman kepada kitabnya yang merupakan pedoman hidup manusia. Keempat, iman kepada Rasulnya sebagai penyampai dan yang menjelaskan firman Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat, yaitu hari akhirnya dunia. 6, qada dan qadar, yaitu qada artinya ketetapan Allah yang bersifat mutlak, tak dapat dirubah. Qadar adalah ketetapan dengan izinnya dapat berubah. Takwa artinya melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang diperintahkan terutama ada dalam 5 rukun Islam, yaitu yang disembah
hanyalah Allah dan Nabi Muhammad penyampai dan yang menjelaskan wahyu Allah yang harus ditaati, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu, lahir batin. Semua ibadah harus dilakukan dengan hanya karena perintah Allah atau ikhlas dan dimengerti, bukan ada keinginan diri. Ditambah dengan berzikir untuk meningkatkan dan menguatkan keimanan dan membersihkan akal dan hati dari kemusyrikan. Bersabar yaitu menerima apa yang terjadi dengan tetap berusaha untuk mencapai tujuan hidup. Mengakui yang disembah adalah pemilik dan pencipta diri dan segalanya, yang wajib diagungkan sebesar-besar pengagungan, bahwa tidak ada yang setara atau sekutunya. Simpan ingatan, pengakuan, pengagungan, perintah, dan yang dilarangnya dalam jiwa, otak, dan hati, sebab dia tidak akan dapat dilihat, dirasakan, dan dibayangkan, kecuali hanya difahami, diingat, dan diyakinkan dengan tunduk dan taat. Berpikirlah, belajar, berjuang sampai mati dengan sombong, tamak, musyrik, munafik, malas, dengki, kikir, dan lain-lain. Allahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.